warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi terkait Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam materi ini ada pun tujuan yang ingin diharapkan di mana peserta didik mampu mengidentifikasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ya yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Nah, tentu materi ini sangat penting untuk dipelajari oleh seluruh murid di tingkat SMA untuk bisa mengetahui ancaman apa saja yang bisa dihadapi oleh bangsa Indonesia dan strategi apa yang bisa dilakukan dalam menghadapi ancaman tersebut. Nah, ini contoh salah satu ancaman yang menimpa bangsa Indonesia yang dikutip di CNN. Perairan Indonesia sepekan terakhir di tempat isu panas tersebut. Apa yang kamu dapatkan dari video tersebut ya? Silakan dijawab di kolom komentar. Nah, jadi Indonesia merupakan negara maritim ya. Jadi negara maritim ini indikatornya adalah perairan di negara tersebut luas, lebih luas perairannya daripada daratan. Nah, itulah negara maritim. Di mana negara maritim ini sebagian besar wilayahnya itu adalah perairan, sehingga integrasi nasional Indonesia sangat perlu dijaga oleh berbagai hal yang mengancam kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama di bagian laut itu sering mengalami gangguan, apakah itu pencurian ikan secara ilegal ataupun klaim sepihak oleh negara lain terhadap perairan tersebut. Nah, itu bisa termasuk sebagai ancaman, tantangan juga. Kita punya laut, kita punya tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, jadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 ya, tentang Tentara Nasional Indonesia, ancaman dijelaskan di situ bahwa setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Nah, jadi dapat diartikan bahwa ancaman itu berupa kegiatan atau usaha yang bisa muncul dalam negeri juga dan juga dari luar negeri yang bisa membahayakan kedaulatan ya. Di situ menjadi catatannya adalah kedaulatan ya. Keutuhan wilayah negara. Jadi bukan saja negara lain masuk menyerang ke negara kita, tapi dalam negeri juga bisa timbul ancaman yang mesti diwaspadai. Nah, apa saja ancaman itu? Nah, yang pertama ada ancaman militer ya. Oke, ancaman militer ini berupa penyerangan langsung ya, secara fisik terhadap suatu negara. Kita ambil contoh Israel dengan Palestina. Itu adalah ancaman militer yang dilakukan. Ukraina dengan Rusia. Nah, itu contoh dari ancaman militer. Atau sebelum negara kita merdeka, itu kita menghadapi Belanda sebagai negara penjajah. Ada Jepang, itu contoh-contoh ancaman militer ya. Kemudian ada ancaman non-militer. Nah, ancaman non-militer ini ancaman yang tidak langsung menyerang secara fisik, namun ancaman ini menyerang di berbagai bidang tertentu yang tidak nampak, seperti budaya ya, itu juga masuk ancaman non-militer. Budaya westernisasi atau budaya kebarat-baratan ya, budaya Korea,
Nah, itu juga merupakan salah satu jenis ancaman non-militer. Atau generasi sekarang suka main game daripada belajar, itu juga ancaman non-militer. Kemudian ada ancaman hibrida. Nah, ancaman hibrida ini adalah kategori ancaman pergabungan antara militer dan non-militer. Biasanya terjadi di berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi. Nah, itu bisa saja ada ancaman hibrida. Contohnya di bidang ekonomi. Negara kita menganut prinsip ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan. Namun pada saat pelaksanaannya itu bisa saja berubah menjadi ancaman ekonomi liberal, ya. Jadi sistemnya dimasuki untuk dirubah dan pelaksanaannya juga berubah. Nah, itulah ancaman hibrida. Ada pergabungan baik secara fisik langsung ataupun non fisik. Nah, itu. Nah, jadi ancaman berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua, ancaman yang berasal dalam negeri dan ancaman yang berasal dari luar negeri. Untuk ancaman yang berasal dari dalam negeri itu bisa berupa datang dari masyarakat itu sendiri ataupun dari kebijakan pemerintah, seperti kasus korupsi. Yang kedua, pemberontakan yang terjadi pada masa lalu, ya. Itu juga ancaman yang berasal dari dalam negeri. Gerakan separatis juga itu masuk dalam ancaman dalam negeri. Ancaman yang berasal dari luar negeri adalah adanya upaya dari negara lain untuk masuk menyerang atau merusak bangsa Indonesia itu sendiri, baik itu secara nyata ataupun non fisik. Nah, itu. Nah, jadi kini kita bisa membedakan antara ancaman yang berasal dari dalam negeri ataupun ancaman yang berasal dari luar negeri. Bisa saja juga wisatawan mancanegara datang ke Indonesia tapi dia membuat ancaman, itu bisa termasuk kategori ancaman yang berasal dari dalam negeri. Ancaman berdasarkan bentuknya terbagi atas dua, yakni ancaman nyata dan ancaman belum nyata. Ancaman nyata adalah ancaman yang pasti sudah terjadi, sementara ancaman belum nyata, ancaman yang belum pasti terjadi, baru berupa dugaan ataupun prediksi. Nah, ini contohnya antara ancaman nyata dan ancaman belum nyata. Nah, sekarang untuk melatih kemampuan, maka silakan mengerjakan tugas ini di rumah masing-masing. Temukan ancaman yang bisa datang menyerang pelajar, ya, dikerjakan di Canva. Nah, ini akan melatih kemampuan kita untuk menemukan ancaman apa saja yang bisa datang menyerang pelajar, baik itu datang dalam negeri ataupun datang di luar negeri.